EVOS Glory ya, tentu saja ini menjadi satu buah kekuatan harusnya. Tapi ini hanya secara data aja, balik lagi eksekusi dan apalagi kalau ngelihat sekarang nih Prof. Early game yang udah dapetin snowball ini bakal sulit banget untuk bisa dibendung. Biasanya ya kalau ngelihat dari tren akhir-akhir ini. Iya. Early snowballing 5 menit awal tuh kayak buah manis banget kalau emang bisa didapatkan kan. Yap, dan ini dia match ketiga kita di hari ini. Match yang terakhir pula di minggu yang ketiga. Jadi langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Oke, dan kita akan melihat dari bagaimana early agresif yang bisa dibawakan juga dengan adanya Grok di sana. Oh ini di freeze ya untuk minion di mid lane-nya emang sengaja. Dan bikin Cloud harus maju ke depan untuk ngelakuin last hit. Sehingga Moreno akan coba untuk farming EXP dari Dreams atau bahkan Novel. Yang sekarang sudah mendapatkan level yang ketiga. Cepat ya, Cloud langsung menghilangkan satu wave, pergi lagi ke tempat yang berbeda. Anavel, Dreams jalan bersamaan. Oke, cukup bersamaan juga. Oke, Vengeance juga kali ini yang dibawakan oleh Fluffy. Dengan adanya Agility dan Festival of Blood, pemilihan dari Spellfam pasti akan dibawakan. War Axe harusnya akan jadi optional item pertama. Tapi kalau kita lihat dari Fanny-nya, kali ini bawain Thrill. Yap. Dia bakal punya damage di early game. Secara damage dan penetrasinya bakal dia miliki dari Assassin. Oke, namun di bagian tengah sedikit lagi tersisa dan Finn hampir saja Anavel sudah punya kesempatan tadi yang bisa dimanfaatkan. 1 bar HP tersisa. Wow. Masih aman sih harusnya. Nggak ada flicker yang terpicu. Nggak ada gerakan rotasi yang begitu mengancam juga. Seperti biasa Jawhead, Julian jalan berdua. 3-man move pun bisa dijalankan. Tapi Kelahukun kayaknya sekarang lebih safe aja posisinya. Ketika memang dia berada dalam posisi di area tengah-tengah dari river. Mereka cuma ingin menguasai rivernya. Sementara untuk Super Ken mungkin akan langsung berfokus ke area dari Purple Buff ya. Dan juga ada area Turtle. Di EVOS Glory mereka berhasil mengamankan ke area Turtle yang pertama. Dan langsung diambil begitu saja. Ini bisa terbilang cepet banget juga. Untuk tempo permainan yang bisa ditingkatkan dari early game. Dan ditambah lagi untuk sekarang. 3 melawan 3. 3 melawan 3 ya. Cukup berimbang kali ini. Mirko udah biasa kayaknya. Tapi pulung nih. Oke, saya seperti biasa Pak. EVOS ada di peringkat 8. Enggak Pak. Dan Alpha ada di peringkat atas. Enggak. Pilih yang di bawah. Kalau saya memperhatikannya lebih ke warnanya. Pulung tim biru. Belum tim biru. Oke. Oke, sementara itu. Dari Anavel harus mundur sedikit walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Dan Cloud melihat dari kejauhan untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan. Ya masih cenderung pasif ya walaupun tadi sempat dapetin satu turtle. EVOS Glory juga nggak mau main terlalu terburu-buru. Mereka kayak bisa main bareng sama Natko-nya juga. Ngegiring semuanya rotasinya ke area dari gold lane. Karena emang kebetulan kalau kita ngomongin soal gold lanernya ini bisa menang match up banget nih untuk Brody versus Moskov. Ini di bagian tengah sendiri ya antara Dreams. Dan juga beberapa player tadi yang tepat berada di depannya. 2 player dari Bigetron Alpha. Mereka pun masih stay untuk berada di area mid. Sebelum nantinya mungkin akan melakukan sebuah pergerakan kepada berbeda. Sementara sekarang Poveus. Fluffy berhasil mengusir Fanny. Oke, dan itu dia. Dari satu buah agresivitas ya, bagaimana Poveus ini dimanfaatkan untuk patch yang sekarang, tapi wow. Waduh, di bagian tengahnya cukup crowded tadi suasananya. Agak ngeri ya sebenarnya. Dan pemilihan terhadap Eternal Guard ya, yang dipilih sama Moreno. Yap. Biar dia bisa ngasih efek knock up airborne lagi. Karena kebetulan yang bawa Purify cuma Klauken. Jadi kalau misalkan Vin menggunakan wall charge dan kombonya connecting ketiga pemain minimal dari EVOS Glory ini bakal menjadi combo yang mengerikan banget. Tapi kalau bicara tentang membawa ke late game nantinya, apakah EVOS Glory punya jawaban, Prof? Sebenarnya masih ada sih, lagi-lagi Brody di sini punya power yang seenggaknya early-nya bisa ngangkat juga. Jadi kayaknya nggak sampai late game, mid game juga kayaknya bakal bener-bener mengerikan untuk damage yang diberikan dari EVOS Glory. Oke, sementara kalau kita ngeliat juga Turtle, Woi hei, apa yang terjadi? Hampir saya tapi Fluffy cukup mendominasi di atas oleh Fluffy. Mencoba untuk bisa melanjutkan apapun yang udah dia mulai dan juga di area dari Turtle-nya. Belum ada pergerakan yang begitu signifikan dari Bigetron Alpha. Mereka mulai mendekat sedikit lagi tersisa. Dan Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Namun Unstoppable Force berhasil menabrak Caravani untungnya. Super Ken masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Separuh Turn apart a memory. wow, memori buruk kali ini harus ditoreskan di benak dari Super Luke. Yang memang harus menghilang dan wow. Di tempat yang lain ada aksi pengeroyokan dan Natko berhasil mendapatkan poin kill kembali. Wow, dan kali ini EVOS Glory. Mereka bisa memanfaatkan early agresif mereka.
Wah, sekarang di tempat yang berbeda lagi. Moskov. 3 player di 3 tempat yang berbeda. Wow. Ya kan? Early game dari EVOS Glory yang jarang kita saksikan seperti ini. Akhirnya kembali lagi. Bagaimana agresivitas mereka dari 3 lini yang berbeda. Memenangkan match up dengan rotasi 2-1-2. Dan ditambah lagi tadi di bottom lane. Brody Jauhead itu benar-benar efek stunnya bisa permanen. Karena gak gampang untuk keluar dari serangan chain CC yang bisa dibawakan oleh EVOS Glory. Wow. Bahkan ada 4 pemain loh yang memiliki sisi pasti. Menurut sekarang dengan leading gold 2.600 EVOS Glory. Benar-benar menguasai area river. Dan jangan lupakan Infernal Pursuit juga ini bakal jadi pengganggu ya dari Fluffy. Dia bisa Thunderbelt. mengacak-ngacak dan Thunderbelt menjadi item pertama juga untuk kedua belah explainer. Ya, kita bisa kasih 2 opsi untuk Poveus. Bisa langsung ke Thunderbelt, bisa langsung ke War Axe-nya juga. Tinggal dia pilih mau optional yang mungkin lebih efisien yang mana. Karena kebetulan kayaknya Fluffy udah dapetin beberapa pundi-pundi assist. Jadi Festival of Blood akan menambah spell fam yang dia miliki. Oke. Dan bergerak ke arah bottom lane ternyata kali ini Natko yang akan dibantu untuk bisa langsung menghancurkan. Tapi Super Ken Dan Dreams tahu banget dia harus mau kemana. Siapa yang ada di depannya. Dan Luke gagal untuk bisa membuat Natko terkena efek dari trampolin. alright. Dan sementara kalau ngelihat dari objektifnya ini dikontrol penuh oleh EVOS Glory. Yep. Turret, Turtle, dan bahkan point kill pula kali ini Bigetron Alpha. Mereka yang harusnya punya agresivitas di early game dengan power damage ini nggak kelihatan, Prof. Iya, benar-benar tidak terlihat sama sekali. Di Gatron Alpha benar-benar tertekan. Even Vin hanya untuk melakukan zoning out. Yep. Dia cuma bisa jaga jarak. Oke, sementara dari Turtle-nya akan menjadi mix up. One chance dikeluarkan tapi Spear of Destruction. Gak connect karena siapa Super Ken. Satu terakhirnya. Dan Super Luke sekarang tepat berada di depan. Dari Fluffy akan menjadi korban selanjutnya. Dan semuanya masih kembali dengan selamat. Wow, dan Perfect Turtle bisa diamankan untuk EVOS Glory. Lagi-lagi kali ini Dreams akan menghantui ejector Smart Missile. Ditabrak? Oke, langsung saja dikerek habis-habisan dan Dreams menjadi korban pertama dari EVOS Glory. Tapi Natko membalaskan keadaan. Oke. Dan bahkan kali ini Torn Apart Memory juga bisa mengejar ke lini belakang. Tapi Purple Buff ini udah mulai rame. Yap, mereka masih ingin lebih Super Ken mencoba untuk bisa masuk ke bagian terdepan. Gagal. Tapi untungnya udah berhasil diamankan terlebih dahulu. Oke, Wow. gagal ya. Ini Gagal ya. dari Fanny nggak dapetin Purple Buff, Prof. Ya, ditambah lagi sekarang udah ada si Halbert dari Natko. Aha. Dia tahu kalau saat ini dia pasti bakal bermain dengan front to back. Dia pasti akan menumbangkan lini depannya dulu. Tapi ternyata untuk sekarang sejak debut dari MPL Indonesia Season 11. Fanny dari Super Ken memiliki win rate 55,56% dari total 9 kali pick. Bisa dibilang apakah ini akan naik atau turun win rate-nya ketika berhadapan dengan EVOS Glory. Tapi kalau ngeliat keadaannya sekarang nih lagi tertinggal lah ya. 4.000 gold lead yang dipegang oleh EVOS Glory kali ini. Mereka nggak kasih kendor karena kalau misalkan dibawa ke late game ini power dari Eman akan semakin terlihat nantinya. Dan lihat ini Dreams-nya nggak secara defensif dia mainin bush-nya. Dia benar-benar main coba untuk bush-nya yang ofensif sedikit. Karena kebetulan hero-nya itu Brody. Jadi dia tahu gitu loh gimana caranya maksimalin Brody di early game yang udah punya Malefic Roar, si Halbert juga. Dan apakah dengan adanya Expert Glove akan langsung menuju ke item Sky Fierce? Yap, apapun yang dilakukan di bagian atas dan itu pun dilakukan pula oleh EVOS Glory di bagian bawah. Coba lihat, sedikit lagi mereka hampir bisa mendapatkan ke arah inner turretnya. Mirror ya. Iya. Mirrornya tapi cepet sih kalau bisa dibilang di sini untuk Natko. Karena dia tipe yang bisa ngelakuin basic attack. Aksi gocek-menggoceknya sih boleh-boleh ya. Tapi memang ada cover up juga yang dilakukan sih. Dreams ini udah nggak akan melepaskan Natko sendirian, apalagi coba untuk jalanin lane jauhnya juga. Yep. Sementara Lord udah di start nih sama Anavel dan juga udah langsung regroup oleh EVOS Glory yang lainnya. Wah, dibuat satu buah barricade tadi sepertinya Levin itu sendiri dan Lord menjadi milik EVOS Glory. Ya mereka benar-benar cuma nutup dengan barrier agar nantinya Super Ken gak kehilangan purple buff-nya lagi. Karena sekarang objektifnya cuma bermain secara defensif. Dan jatuhnya untuk EVOS Glory mereka bisa menguasai area river dengan bebas. Siapapun yang lewat dari area jungle pasti bakal dimakan dengan adanya ejector. Oke, dan melihat juga kali ini ada lagi pergerakan yang dilakukan oleh Dreams. Menzoning out Finn agar tidak bisa melakukan adanya defensif atas hancurnya inner turret di arah atas. Ya, dan Natko pun di bagian belakang belum tersentuh sejauh ini ya. Dengan positioning dan juga decision yang dia miliki bagus banget tadi. Wah ini pasif ke trigger lagi di arah top di menit yang ke-9. Apalagi Lord juga akan di slow push di arah bawah. Walaupun
masih ada turret-turret yang berdiri nih di arah tengahnya. Wah ini lagi-lagi ya untuk EVOS Glory mereka bermain di area jungle. Mereka benar-benar ngasih pressure yang nggak berhenti. Apalagi dengan foreman move-nya. Dari tadi nggak ada gerakan dari Bigetron Alpha yang mampu untuk setidaknya meredam bagaimana ofensivitas dari EVOS Glory. Oke. Dan di atas Pani memanjangin lane, itulah yang harus dia lakukan. Dan juga setidaknya mencuri ya. Mencuri satu buah pundi-pundi point buff. Oh, Kalau ketahuan akan menjadi Oke, ancaman. Natko, what? Dan shutdown pun tercipta. Oke, dan ternyata menggagalkan recall sendiri. Itu bukan tanpa alasan, ada target yang empuk di depan mata Natko. Akhirnya ter-shutdown. Tepat ketika tadi Natko selesai dengan Winter Crown kebetulan. Jadi dia bisa bermain dengan Torn Apart Memory tanpa harus memikirkan bagaimana nanti ketika dia terkena damage. Tapi untuk sekarang ketika Natko-nya ter-shutdown, ini berarti akan ada tabungan yang pecah. Dan itu yang mungkin akan pelan-pelan coba di-build oleh Eman untuk menyusul ketertinggalan dari segi goldnya. Oke. Karena buat sekarang, Eman ketinggalan hampir 2000 gold loh. Ini terbilang cukup jauh sebagai gold laner yang memiliki peran penting dari kubu Bigetron Alpha. Oke. Tapi kalau ngeliat dari Brodinya nggak ada Sky Piercers ya. Aman ya. Masih aman aja nih. Winter Crown ya, Lung, ya? Winter ya. Dan Winter. Heptasis boleh. Kenapa tidak ada yang mengikuti jalannya saya? Nggak ada. Sesat. Tapi ya, kalau ngeliat dari lane jauh nih yang bisa dikontrol juga sebagai adanya assassin yang punya mobilitas tinggi. Apa yang harus dijawab sama EVOS Glory? Kayaknya mereka harus makan Wih. terus dari depan. Dan wild charge-nya dikeluarkan, coba lihat Dreams-nya. Masih berada di area tersebut, satu hit lagi. Dan sekarang waktunya untuk Torn Apart Memory David Finn. Masih berhasil bertahan. Oke. Itu dia. Makan depannya Ulu, jangan ragu menurutku. Karena mau gimana pun power spike dari EVOS Glory itu ada di momen-momen seperti ini. Di mid game. Kalau ini sampai ke late game, Moskov dari Eman itu akan sangat-sangat mengerikan sekali. Secara DPS, secara split push. Sementara kalau ngomongin soal split push, EVOS Glory juga nge-handle-nya pakai 3-2 pasti. Dan Oke. itu bakal makan banyak banget kuantitas untuk hero yang dimiliki sama EVOS Glory sendiri. Keunggulan yang bisa dipegang sama EVOS Glory ini akan bisa dijawab nantinya di mid to the late game harusnya ya. Oleh Bigetron Alpha dengan power speed push, sebagai power late game juga dari Eman-nya. Sementara Lord juga udah muncul kali ini. Superken masih coba untuk mencari dulu nih. Adanya pundi-pundi lagi untuk bisa memaksimalkan speed damage. Dan bahkan kali ini Lord sudah mulai dilakukan. Tapi setidaknya untuk sekarang Lordnya pun masih belum terusir, Lordnya masih belum kereset, ada Dreams. Pergerakannya sudah mulai diketahui tapi Lordnya menjadi milik dari EVOS Glory. Dan mereka sepertinya mencoba untuk bisa maju dan juga mendapatkan ke arah beberapa player. Kakak ada satu yang terakhir dan Finn. Finn. Satu flicker harus dikorbankan guna untuk bisa mendapatkan satu player dari Bigetron Alpha. Oke, Torn Apart Memory nggak dapat tapi ternyata ada flicker juga. Tapi Superken Ya dan Superken tertangkap basah. Dipaksa landing kali ini Superken. Dan entah part keberapa, welcome to another bush. EVOS Glory unggul 5.500 dan ini possible endgame. Yap, hanya ada 3 player saja dari Bigetron Alpha dan Lord akan bergerak lewat mid di bagian belakang. Dreams-nya masih mencoba untuk mencari celah. Namun kali ini Moreno dengan satu analytical tadi udah langsung dikeluarkan. Pertempuran kembali terjadi tepat berada di depan area pertahanan baik kenal Bigetron Alpha, sedikit lagi yang tersisa. Namun untuk Eman-nya masih berusaha dengan satu defense yang sangat-sangat tinggi di bagian belakang dan Dreams-nya sedikit lagi via Fluffy menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi dengan ada Lord tersebut, namun untuk sekarang Eman yang berhasil dihancurkan hanya dengan 13 menit 27 detik. EVOS Glory menaklukkan Bigetron Alpha di game